Oke, mari kita lanjut ke bagian ketiga pada soal SIMAK UI tahun 2018. Nah, jadi di sini ada beberapa, tadi kalau bagian 1, bagian 2 itu kan ada satu teks khusus untuk beberapa pertanyaan. Nah, untuk bagian 3 ini biasanya satu teks pendek, satu paragraf itu hanya untuk satu soal. Misal soal 26 ini. Kata penjelajah pada kalimat tersebut memiliki keterkaitan makna dengan kata. Jadi kita lihat ya, ini kita fokus ke kata penjelajahnya. Penjelajah itu maknanya apa? Kemudian kita lihat konteksnya. Penjelajah asal Portugis, Vasco da Gama adalah pioner jalur rempah pada tahun 1497. Kata penjelajah maksudnya apa sih? Penjelajah itu lebih kepada maknanya adalah petualang. Makanya jawaban yang benar adalah apa? Yang Charlie. Jadi lihat, tadi ini sama nih. Cara menjawab pertanyaannya adalah pertama lihat, pahami maknanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua lihat konteks kalimatnya. Penjelajah maknanya kalau kita lihat di sini adalah penjelajah itu adalah orang yang menjelajah. Menjelajah itu apa sih? Makanya nih kita harus tahu jelajah itu apa. Orang yang menelusuri sesuatu, menelusuri orang yang pergi atau menelusuri sesuatu, menelusuri tempat ya, menelusuri tempat. Nah, kita lihat maknanya yang sesuai yang mana ya? Apakah yang alfa, perintis? Apakah betul perintis maknanya adalah penjelajah? Coba kita lihat. Kalau perintis itu maknanya adalah orang yang pertama. Jadi dia yang memulai. Orang yang tulis sini ya, orang yang memulai mengerjakan sesuatu, istilahnya dia itu adalah pertama. Nah, itu disamakan dengan pionir atau pioner itu tadi. Kemudian pencari, penjelajah belum tentu pencari sesuatu. Kalau pencari kan berarti orang yang mencari, orang yang ingin menemukan sesuatu. Sedangkan penjelajah di situ dia seperti orang yang bertualang saja. Pejalan juga tidak, penyelidik juga tidak. Sama ya, penyelidik itu adalah orang yang menyelidiki sesuatu. Nah, maknanya apa tuh? Misalnya mata-mata, pengintai. Tapi kan tidak seperti itu ya. Makanya jawaban yang benar adalah petualang. Makna petualang apa? Makna petualang itu adalah orang yang bertualang. Orang yang pergi ke tempat jelajah. Orang yang, ya tadi, sama kan? Orang yang pergi ke tempat jelajah. Sama dengan orang yang menjelajah. Hampir sama, makanya sinonim dari kata penjelajah adalah petualang. Mempunyai keterkaitan makna. Oke, lanjut ke nomor 27. Kata berimbuhan yang mengandung makna kiasan. Jadi di dalam bahasa Indonesia tuh ada dua makna biasanya. Makna kiasan sama makna sebenarnya. Makna kiasan tuh apa sih? Makna kiasan itu biasanya disebut dengan konotatif, istilah konotatif. Sedangkan makna sebenarnya itu disebut dengan makna denotatif. Makna kiasan atau konotatif itu maksudnya adalah makna yang tidak benar-benar terjadi. Maksudnya itu bukan seperti itu. Jadi hanya kiasan. Misalnya, kakak contohnya adalah mengatakan seperti ini. Masyarakat sangat menjerit karena banyaknya COVID yang menyebabkan ekonomi menjadi menurun. Misal kayak gitu. Masyarakat sangat menjerit karena nasibnya yang menjadi pengangguran. Nah, maksudnya tuh masyarakat menjerit itu kan maknanya adalah berteriak ya, bersuara dengan keras. Tapi kan menjerit di situ bukan maksudnya masyarakat menjerit beneran, tapi di situ menjerit itu maksudnya mengeluh, berkeluh kesah. Nah, kata menjerit di situ berarti makna kiasan. Itu maksudnya kiasan. Atau misalnya kalau denotatif, misalnya kakak bilang, aku akan membeli meja hijau. Nah, meja hijaunya tuh betulan, meja yang berwarna hijau. Atau kambing hitamku sudah diambil orang. Wah, benar kambing warna hitam. Tapi kalau kakak bilang, dia akan kujadikan kambing hitam, berarti itu makna kiasan atau konotatif. Paham ya? Kita lihat kata berimbuhan. Pertama, terkenal pada kalimat 1. Sambal adalah salah satu kuliner Indonesia yang sangat terkenal. Betul nggak sih maknanya terkenal itu kan populer ya? Bener nggak sih maknanya sangat populer? Betul. Berarti bukan makna kiasan, tapi makna denotatif.
Dibalut pada kalimat 2. Sebagian besar masyarakat sebagian besar makanan dalam kuliner Indonesia dibalut dengan kelezatan sambal. Jadi makanan Indonesia tuh dibalut sama kelezatan. Dibalut itu maknanya apa sih? Dibalut itu maknanya dibungkus. Apakah bisa kelezatan itu membungkus? Bisa tidak? Nah, itu yang jadi jawabannya. Jadi dibalut itu bukan maksudnya dibungkus ya. Jadi maksudnya itu makanan tersebut itu benar-benar lezat. Jadi bukan dibalut benar-benar, oh ini makanan nih dia dibungkus kelezatan. Kelezatan kan rasa dari lidah, nggak bisa dia membalut sesuatu kecuali kain baru bisa membalut gitu ya. Oke, makanya kita bisa tandai nih yang C bisa jadi jawabannya. Kalau 2 kelezatan sambal lezat tidak? Wah lezat banget. Kalau nggak makan tidak pakai sambal nggak enak. Berarti benar sambal itu enak, lezat, denotatif. Kalimat 3 menjadi. Sambal sudah menjadi pendamping wajib. Betul, pendamping wajib makanan orang Indonesia. Menjadinya itu betul ya. Tersendiri pada kalimat 5. Indonesia memiliki ciri khas sambal tersendiri. Maksudnya ciri khas sambal yang beda-beda dengan negara lain. Berarti betul ya. Jawaban yang benar adalah yang 2. Dibalut itu adalah konotatif karena lezat itu adalah rasa, tidak bisa membalut sesuatu. Jadi maksudnya bukan benar-benar dibalut. Bukan benar-benar membalut, bukan gitu ya. Jadi maksudnya sambalnya itu emang lezat. Maksudnya makanan itu selalu ada kelezatan sambal di dalamnya. Berarti kan bukan benar-benar dibalut. Oke, paham ya? Lanjut nomor 28. Ini penggunaan tanda baca lagi nih. Nah, tanda baca kita lihat. Tanda baca yang benar itu adalah penggunaan tanda baca yang tidak tepat. Kira-kira yang mana? Kita lihat kalimat 1. Kabupaten Alor NTT memiliki sejumlah objek wisata menarik. Kak, di sini ada tanda koma yang diapit. Benar nggak sih? Nah, buka lagi puebinya. Betul sekali ada diapit koma. Kenapa? Itu disebut keterangan apositif. Oke? Kita cari yang benar ya ini ya. Kita cari yang benar. Kita cari yang tidak tepat. Tapi kakak bahas satu-satu supaya kalian paham kalau ketemu di soal yang lain. Keterangan apositif itu diapit oleh koma. Cara kamu tahu dia beneran keterangan apositif, kamu hilangkan yang di dalam koma, yang diapit koma itu bisa nggak? Kabupaten Alor memiliki sejumlah objek wisata. Bisa kan? Oh, berarti itu keterangan apositif. Jadi hanya sekedar informasi tambahan. Oke? Jadi betul yang Kabupaten Alor, NTT, betul. Nomor 2, contohnya, benar nggak sih contohnya itu ada koma sebelumnya? Jadi ini disebut konjungsi antar kalimat. Kalau ada nyanyanya itu di belakang misalnya akibatnya, contohnya, logikanya, artinya, Nah, itu biasanya ada koma tuh di situ. Dan itu benar ya. Contohnya di sini tidak masalah. Kayaknya ini ada ya di 2019 ya. Kalau kakak nggak salah ya. Yang salah itu di bagian ininya. Dan Al-Quran tertua, ini kan benar ya perincian ya, suku tradisional di perguruan, contohnya adalah Taman Bawah Laut, budaya Mako, suku tradisional di Punggur Takapala, dan Al-Quran tertua yang terbuat dari kulit kayu. Betul. Betul, maksudnya salah nih penggunaan tanda bacanya. Kenapa? Yang itu nggak boleh ada koma di sebelumnya. Jadi kalau kakak bilang kayak gini, adik adik membeli baju yang berwarna merah dan hitam. Kalau seperti ini nggak boleh kamu pakaiin koma yangnya sebelumnya. Kenapa coba? Karena apa? Karena kalau pakai koma jadinya nanti kan ingat yang ini kan perluasan, bukan konjungsi intra-kalimat. Jadi nggak boleh pakai koma sebelum yang. Ingat-ingat, jangan pakai koma sebelum yang, sebelum kata yang. Karena nantinya seperti ini, adik subjek, membeli predikat, baju itu objek, yang kesananya itu adalah bentuk perluasan. Jadi tidak perlu pakai koma. Sama kayak yang ini, Al-Quran tertua, yang terbuat, apa yang terbuat?
Al-Qur'annya kan, berarti nggak usah pakai jeda. Al-Qur'an tertua yang terbuat dari kulit kain, tanpa koma. Boleh nggak sih, Kak, yang itu pakai koma? Nah, ada pengecualian. Ada syarat dan ketentuan berlaku. Maksudnya gimana sih? Yang itu boleh kamu pakaiin koma di sebelumnya kalau ada keterangan apositif. Misal, adikku Tono, koma, yang sedang menangis dimarahi oleh ibu. Nah, lihat, perhatikan, Kak, ini kok ada koma sebelum yang tapi boleh? Ya ini karena keterangan apositif. Ada alasannya kenapa ada koma di situ, karena ada keterangan apositif. Tapi kalau yang kayak tadi, adikku membeli baju koma yang, itu nggak ada alasannya, dan itulah yang disebut kesalahan tanda baca. Oke, paham? Semoga kalian paham ya. Lanjut, berarti jawaban yang benar adalah yang 2. Oke, kita lihat kalimat 3 aja untuk belajar. Selain itu koma, ini konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat itu biasanya yang panjang-panjang. Selain itu koma, dengan demikian koma, apalagi oleh karena itu koma, maka dari itu koma, dan lain-lain. Terus alor juga memiliki laut. Benar, ini ada koma lagi karena perincian, betul, perincian. Air laut yang bening, kalimat berapa? Kalimat 4. Bening, koma, bersih, koma, dan biru. Betul, perincian. Perincian itu kalau lebih dari 2 wajib pakai koma. Sapi, koma, monyet, koma, dan kambing. Kalimat 5 juga ya, mancanegara, koma, seperti dari Eropa. Karena ada kata seperti, makanya pakai koma di sebelumnya. Oke, Eropa, Amerika, dan Asia berkunjung ke alor. Oh, ini keterangan apositif juga karena diapit oleh koma nih. Coba aja hilangin, bisa nggak? Banyak wisatawan mancanegara berkunjung ke alor. Aman kan ya? Jadi SP-nya tuh tetap berdiri. Tetap bisa jadi kalimat. Jadi seperti dari Eropa, Amerika, dan Asia itu hanya keterangan tambahan. Oke, berarti aman. Jawaban yang benar betul yang bravo. 2 kesalahan tanda baca yaitu koma. Lanjut ke 29, kata beragam non-formal. Non-formal itu apa sih? Non-formal itu maksudnya adalah kata, jadi kan kata itu ada yang jenisnya itu formal, ada yang kata yang beragam non-formal. Kalau non-formal itu seperti bahasa cakapan, bahasa sehari-hari. Misalnya kakak ini lagi ngajar, banyak menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, campuran antara bahasa baku sama tidak baku dengan tidak baku. Misal apa ya? Misal gak, itu kata non-formal atau kata cakapan. Nah, sedangkan kalau kata formal adalah kata yang benar-benar resmi. Tidak ada bahasa tidak baku di dalamnya. Tapi ada nggak sih kata yang sebenarnya dia baku nih, tapi ketika digunakan dalam konteks kalimat tersebut, dia tidak baku. Misal kata begitu ya. Begitu tuh maknanya, begitu tuh kalau kalian buka di KBBI, dia itu formal. Tapi tergantung, ada yang formal, ada yang nggak formal. Tergantung konteks kalimatnya. Tergantung kamu masukkan dalam kalimat apa. Misal, begitu yang dia baku ya. Misal kakak bilang, Joko begitu baik kepadaku. Misal kayak gini. Begitu itu kan maknanya adalah sangat, terlalu. Nah, apakah ini formal? Ini formal, sangat formal. Joko begitu baik kepadaku. Begitu tuh maknanya sangat atau terlalu. Tapi ketika kakak bilang kayak begini, seperti ini, begitu aku mengajar, begitu saya mengajar, dia pun sangat paham. Misal seperti itu. Begitu tuh maknanya apakah sangat terlalu mengajar, sangat saya mengajar, kan tidak nyambung. Berarti begitu tuh maknanya apa? Begitu itu maknanya adalah setelah saya mengajar, dia pun sangat paham. Nah, kalau penggunaan konteks kalimatnya seperti ini nih, penggunaan kalimatnya konteksnya seperti ini, itu tidak benar, alias tidak formal atau non formal. Kenapa? Ada kata setelah. Jadi jangan pakai kata begitu. Begitu tuh maknanya sangat atau terlalu. Atau dia digunakan sebagai pronomina. Seperti itu, demikian,
Sedangkan kalau dia maknanya setelah itu non formal atau bahasa cakapan. Kita kan biasanya bilang gitu, begitu aku selesai kamu pergi aja ya, misal kayak gitu. Harusnya jangan pakai begitu, tapi setelah saya selesai silakan kamu pergi. Misal begitu ya. Jadi ini nih yang agak sulit nih membedakan mana kata baku tetapi ketika di dalam kalimatnya dia non formal atau tidak, atau formal gitu ya. Nah, kita masuk ke soal nomor 29. 29 kecuali pada kalimat satu. Kecuali itu untuk pengecualian, kecuali untuk pengecualian benar seperti untuk konjungsi. Kecuali madu yang sudah lebih dahulu dikenal, koma, betul ya. 3 itu untuk pembanding, konjungsi pembandingan. Dijual sedangkan biji kemiri yang pecah dibuang, betul. Supaya bermakna tujuan, coba kita lihat. Selanjutnya, setelah program internet masuk desa, warga pun belajar cara mengolah biji kemiri supaya tujuannya mempunyai nilai tambah. Betul. Kalimat 5, misalnya kemiri dapat diolah. Contohnya, perinciannya. Betul. Ketimbang, coba lihat. Menguntungkan ketimbang menjual biji mentah. Nah, ketimbang itu digunakan untuk bahasa sehari-hari nggak sih? Betul. Dia itu lebih hebat loh ketimbang kamu. Itu sombong ya. Jadi kalau ketimbang tuh maknanya kan apa? Bahasa bakunya adalah daripada. Daripada itu bahasa bakunya, formalnya. Jadi jangan pakai kata ketimbang. Emang timbangan. Jadi ketimbang itu cakapan, dialog sehari-hari. Makanya jawaban yang benar adalah yang ekor. Lanjut 30. Ini soal terakhir di Simak UI tahun 2018. Kata hubung yang tidak tepat. Nah, ini tuh selalu muncul nih konjungsi-konjungsi seperti itu. Makanya pahami fungsi masing-masing konjungsi. Misalnya, namun itu konjungsi untuk apa? Serta konjungsi untuk apa? Dan serta. Selain itu, pahami juga tempatnya masing-masing. Kan ada tuh konjungsi yang dia sebagai intrakalimat. Ada yang sebagai antar kalimat. Nah, itu harus dihafal. Kita lihat ya, selain pada kalimat satu, selain hidangan Indonesia, koma, betul. Bisa selain itu bisa di awal kalimat ya. Bisa juga pakai selain itu atau selain hidangan Indonesia. Tapi kalau selain itu kan kita nggak tahu ya itunya merujuk kemana, makanya dia pakai hidangan Indonesia. Terus namun pada kalimat 2, menariknya meskipun bergaya barat, koma namun, boleh nggak ya namun di tengah kalimat, namun itu fungsinya adalah antar kalimat. Namun itu fungsinya adalah antar. Jadi kan ada dua, fungsinya itu antar kalimat dan fungsi intra kalimat. Nah, kalau dia fungsinya antar kalimat, cirinya adalah dia biasanya di awal kalimat. Namanya antar. Antar kalimat. Oh, berarti kalimat 1 dan kalimat 2. Nah, konsekuensinya adalah dia ada di awal kalimat. Yang kedua, dia biasanya selalu diawali dengan huruf kapital. Dan komanya ada di mana? Komanya itu setelah konjungsi. Misal, dia pergi akan tetapi, koma, saya tidak mau pergi. Lihat cirinya. Pertama dia di awal kalimat, kemudian makanya ada titik, lalu komanya setelahnya. Sedangkan fungsi kalimat kebalikannya. Fungsi kalimat itu dia pertama dia di tengah kalimat, in itu kan in, dalam kalimat. Terus dia karena dia berada di dalam kalimat, makanya dia pasti pakai huruf kecil. Yang ketiga, komanya itu sebelum konjungsi. Jadi kalau pakai misalnya saya belajar, koma, tetapi lupa materi. Nah, coba lihat contohnya. Saya belajar, koma sebelum konjungsi, terus huruf kecil, dan dia berada di tengah kalimat. Satu kalimat kan ditandai dengan titik. Nah, ini di dalam kalimat dia. Sedangkan kalau akan tetapi dia antar kalimat. Begitupun dengan namun. Namun tuh dia konjungsi antar kalimat. Nggak boleh ditukar. Oh, tetapi saya kapitalin aja. P-nya gede. Wah, salah. Jangan, beda fungsi. Dia beda lokasi. Jangan disamaratain. Tetapi itu untuk intra, akan tetapi untuk antar. Begitupun dengan namun. Oke, paham semuanya? Berarti jawaban yang benar udah jelas ya. Jawaban yang benar adalah yang bravo. Namun pada kalimat 2. Oke,
Selesai pembahasan soal SIMAK UI tahun 2018. Semoga bermanfaat. Semoga kalian SIMAK UI tahun ini lancar dan semoga bisa lulus sesuai pilihan masing-masing. Amin ya robbal alamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.